Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefresh penggunaan e-learning untuk ujian. Pertama, pasti harus kita gunakan, kita masukkan username. Ini sudah tersedia. Kemudian masukkan password di sini. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika materi yang Bapak Ibu Ampu sudah ada dan pernah digunakan untuk ujian tengah semester, maka tidak perlu lagi Anda melakukan aktivitas grup dan grouping, Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan untuk persiapan ujian adalah kita coba klik masuk di kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian jangan lupa di turn editing on untuk mengaktifkan pengeditan. Nah, seperti ini. Langsung kita bawa ke lembar paling bawah. Ini ada topik. Oke, misalnya sudah ada seperti ini. Ujian akhir semester genap 2019-2020. Atau bisa juga diedit dengan lebih ringkas lagi, misalnya UAS genap 2019-2020. Itu aja cukup. Kemudian enter. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan add activity. Nah, setelah add activity akan muncul lembar seperti ini. Bapak Ibu klik quiz. Bapak Ibu add. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini dituliskan UAS genap 2019-2020. Jangan lupa tuliskan mata pelajarannya biar siswanya tidak bingung. Simkomdik. Misalnya seperti itu. Kemudian di deskripsi ini perlu diisi jika memang ujian ini Anda setting untuk kelas tertentu, misalnya hanya untuk dikerjakan oleh siswa kompetensi bisnis daring dan pemasaran, atau disingkat misalnya BDP. Seperti ini. Kemudian ini di display, dicentang Bapak Ibu, biar sebelum siswa membuka klik mulai, dia bisa melihat bahwa oh ini untuk BDP saja, oh ini untuk begitu Bapak Ibu. Kemudian timing, Bapak Ibu isi sesuai dengan jadwal. Misalnya, nah ini di enable dulu Bapak Ibu, ini di enable dulu. Ujiannya tanggal berapa? Misalnya ujian tanggal 10 bulan Mei. Jam berapa? Jam 07.00 misalnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian berakhirnya kapan? Misalnya berakhirnya tetap tanggal 10, kemudian selesainya jam 7, berarti misalnya jam 09.00. Oke. Nah, begitu. Kemudian time limit tolong di enable dulu dan diisi. Siswa berapa menit mengerjakan? Misalnya 60 menit, ya tulis saja 60 menit. Kemudian ini biarin, nggak usah diisi. Grade ini juga nggak usah diisi, biarkan saja. Layoutnya adalah berapa tampilan yang pengen Bapak Ibu kehendaki. Misalnya sekali tayang, kalau di laptop itu misalnya 4. Atau terserah, ini bisa juga, ini menunjukkan tampilan yang bisa dilihat siswa sekali mengerjakan. Oke, ini juga nggak usah diisi Bapak Ibu. Oke, semuanya nggak usah diisi. Restrict
hanya diperlukan ketika Bapak Ibu menghendaki soal itu hanya dikerjakan oleh kelas tertentu saja. Misalnya kalau di atas tadi saya milih BDP, maka saya akan milih kelas BDP saja yang bisa membuka ini. Saya pilih grup. Karena di atas di keterangan tadi saya tulis hanya dikerjakan BDP, maka saya akan pilih di sini kelas 10 BDP. Mana ini? Kelas 10 BDP. Kalau ada 3 kelas berarti ya 10 BDP 1, add restrict lagi grup, kemudian 10 BDP 2, kemudian 10 BDP 1 dulu, tadi belum tersimpan. 10 BDP 1, kemudian ditambah lagi di sini N 10 BDP 2. Oke, N dirubah. Ini nah, jangan all, tapi any, dipilih yang any. Sini berubah menjadi all. Sudah, karena BDP 2 kelas, maka kalau dikerjakan hanya anak BDP saja, pilih kelas, ada 2 kelas BDP seperti ini. Udah, yang lain biarkan. Save and return to core. Simpan dulu yang terpenting. Kita tunggu. Lama. Oke, kenapa ini lama? Oke, sudah tersimpan. Kita cek. Coba saya cek. Nah ini menunjukkan seperti ini. Tetapi ini belum ada soalnya Bapak Ibu. Ini belum ada soalnya. Untuk mengisi soal bagaimana? Jadi ini istilahnya hanya launching saja ini yang saya maksud tadi. Hanya untuk dikerjakan siswa bisnis daring BDP. Ini ditunjukkan begini. Oke. Kemudian untuk mengisi soal bagaimana? Kita klik aja yang ini. Oke, di sini belum ada soal. No question have been added yet. Berarti belum ada soal. Perlu kita memasukkan soal di sini Bapak Ibu selanjutnya. Edit quiz. Oke, edit quiz. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan ini centang dulu. Shuffle biar acak nanti. Kemudian saya akan mengisikan soal untuk ujian akhir semester. Saya pilih add. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan soal sejumlah misalnya 40, yang diinginkan di sini 40 dan hanya diambil dari satu bank soal, maka cukup dipilih from question bank. Klik from question bank. Nah, kita akan memilih di sini from question bank. Misalnya ada 40 soal. Mana ini? Misalnya tahu kalau kurang dari itu saya contohkan saja, misalnya sudah terkelompok ini misalnya ini. Nah, oke. Sudah, berarti ini menunjukkan 20, itu menunjukkan jumlah soal yang ada di sini. Misalnya 20 soal saja misalnya. Sudah. Ini jangan lupa harus dicentang dulu untuk memasukkan secara keseluruhan. Setelah itu baru add select question to the quiz. Nah, seluruh soal masuk di sini. Kalau misalnya di bank soal Bapak Ibu menyiapkan 50, maka juga akan 50 soal masuk di sini. Itu setting yang pertama. Sudah cukup seperti ini. Kita save. Oke, kita coba lihat bagaimana tampilan. Nah, ini sudah nggak ada lagi. Berarti ini sudah ada soalnya. Di mana maksudnya ini adalah low time berarti hanya satu kali siswa diberi kesempatan. Mulai jam 7 pada tanggal 10 sampai jam 9.30 pada tanggal yang sama. Oke. Kemudian bagaimana seandainya Bapak Ibu menginginkan soal yang random yang diambil dari beberapa bank soal atau beberapa kelompok soal.
Saya coba edit setting lagi, saya masuk ke edit setting. Ya, edit setting quiz. Edit setting. Oke. Sorry. Ini sorry sebentar. Oke. Ini coba kita masuk ke nah, kita masuk di sini. Kita kembali lagi. Yang tadi saya hapus soalnya, coba. Kemudian saya akan mencontohkan yang bagaimana jika soal itu dipilih secara random. Saya coba di sini, Bapak Ibu. Saya klik di sini. Kemudian coba edit quiz. Edit. Ini edit quiz. Bukan edit setting. Mestinya tadi langsung masuk dari sini edit quiz. Quiz akan saya edit. Oke. Ini misalnya saya hapus semua. Ya, ini misalnya saya hapus semua. Coba. Bentar. Tahu gini aja. Ini akan saya tambah ya, yang 20 tadi saya ambil dari satu kompetensi saja. Satu kompetensi dasar. Misalnya sekarang saya akan menambahkan menjadi 40. Itu berasal dari beberapa kelompok kompetensi dasar. Berarti saya bukan memilih from question bank, tetapi saya akan memilih random question. Nah, di random question kita tinggal milih mana yang akan kita tambahkan. Misalnya, saya akan menambahkan kompetensi dasar kewarganegaraan. Saya punya 57 soal nih. Nah, kemudian dari 57 saya akan mengambil secara acak sejumlah 5. Sebentar, sorry. Bukan yang itu. Ini, number of random question. Misalnya, saya akan menambah 5 soal dari kompetensi kewargaan digital. Kemudian setelah kita tambah, sudah add random question. Nah, maka akan bertambah. Diambil 5 saja dari kompetensi dasar yang kewargaan tadi. Kemudian saya tambah lagi, ini bebas saja add-nya di mana, toh nanti akan random juga. Boleh add di sini, boleh add di sini, terserah saja. Oke, coba akan saya add di paling bawah aja sekarang. Saya ngambil lagi a random question dari yang lain lagi, misalnya saya cari. Misalnya saya ambilkan dari membuat e-book. Misalnya, ini sudah saya kelompokkan, setiap kompetensi dasar saya punya bank soal yang sudah terpilah. Misalnya dari membuat e-book, saya butuh 5. Berarti saya harus mengisikan 5 di sini yang di random. 5 saja. Tidak selalu 5, terserah, boleh 2, boleh 1, boleh terserah saja. Kemudian Bapak Ibu add random question. Nah, maka akan nambah juga di paling bawah tadi. Dan begitu seterusnya. Jadi dengan begitu Bapak Ibu bisa memasukkan soal secara random. Bisa diambilkan dari setiap kompetensi yang ada. Itu bisa diambil misalnya kalau Bapak Ibu punya 10 soal atau 40 soal untuk setiap kompetensi. Bapak Ibu bisa memilih 5 di antara 50. Sampai dengan totalnya mencukupi, misalnya yang diinginkan soal yang muncul ada 40 soal. Akan dipilih secara acak oleh sistem. Diambilkan dari kompetensi dasar tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana memasukkan soal secara random dan men-setting soal ujian akhir semester genap 2019-2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.